Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Benny Steven. Di video kali ini kita akan membahas film Godzilla vs Kong. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton terus video ini sampai akhir. Film ini diawali dengan diperlihatkannya di suatu tempat di Pulau Tengkorak. Terlihat Kong yang sedang tertidur lalu terbangun. Setelah itu dia langsung mandi, gosok gigi, dan tidak lupa juga memakai sabun. Kong lalu mencabut sebuah pohon dan membuatnya runcing. Lalu terlihat ada seorang gadis kecil yang menghampiri Kong yang bernama Jia. Dia memperlihatkan boneka yang telah dibuatnya mirip dengan Kong. Kemudian Kong melemparkan kayu yang sudah diruncing tersebut ke langit-langit. Hal itu membuat lubang di Skull Island. Ternyata tempat itu dilindungi oleh kubah yang dibangun oleh Monarch. Dan sontak saja membuat para petugas di sana panik. Lalu petugas di sana menemui Dr. Andrews. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Kong menurut. Petugas itu berkata bagaimana jika Kong dipindahkan saja dan jangan dikurung. Lalu Andrews berkata lain, jika dia dipindahkan dari tempat itu, dia dikhawatirkan akan bertemu dengan Godzilla, maka mereka akan bertarung dengan sangat brutal. Sementara di tempat lain, ada seorang penyiar yang bernama Bonnie. Dia menyiarkan tentang konspirasi para monster. Dia mengatakan bahwa saat ini adalah saat-saat yang sangat genting. Dia memprediksi akan terjadi suatu hal yang sangat mengerikan dan dia akan mengamatinya. Lalu scene berpindah. Terlihat Godzilla yang sedang berenang dengan kecepatan tinggi menuju pabrik Afex yang ada di Florida. Hal ini membuat semua karyawan Afex dievakuasi untuk keluar. Namun Bernie memiliki ide lain, ia malah masuk ke dalam. Di luar, para pesawat tempur mencoba untuk menghentikan Godzilla, namun serangan tersebut terlihat sia-sia saja. Di dalam, Bernie dihadang oleh kedua petugas. Tiba-tiba, ledakan nuklir menghancurkan tempat itu. Bernie lalu melihat sebuah mesin aneh yang berwarna merah. Sedangkan Godzilla masih terus mengamuk menghancurkan pabrik Afex. Keesokan harinya berita di televisi menyiarkan tentang serangan Godzilla di pabrik Afex. Usai pulang sekolah, Maddie mendapatkan broadcast dari Bernie. Ia mengatakan bahwa serangan Godzilla semalam merupakan pasti ada unsurnya. Di dalam pabrik Afex yang hancur, Maddie menemui ayahnya yang bernama Mark. Maddie menjelaskan kepada ayahnya bahwa serangan Godzilla semalam pasti ada penyebab dan pemicunya. Tidak mungkin hanya sudah iseng-iseng saja. Lalu Mark menjawab, mungkin saja Godzilla saat ini sudah berubah. Tidak seperti dulu, mungkin sekarang dia lebih ganas dan buas. Di tempat lain, Nathan berbicara pada Andrew, sebaiknya Kong dipindahkan di dalam pusat bumi. Awalnya Andrew tidak mau, namun Nathan menjelaskan bahwa semua Titan berasal dari pusat bumi. Hingga akhirnya Andrew setuju untuk memindahkan Kong ke dalam pusat bumi. Beberapa hari kemudian, ekspedisi pun dimulai. Kong diborgol dan dibius di dalam kapal raksasa yang besar untuk pergi menuju Antartika, di mana di sana terdapat gerbang menuju pusat bumi. Ada seseorang turun dari helikopter. Nathan pun keluar menemui orang tersebut. Dia adalah Maya Simon. Dia yang akan mewakili ayahnya untuk ikut ekspedisi menuju rongga bumi. Maya menjelaskan kendaraan yang akan mereka gunakan adalah sangat canggih. Baterainya saja bisa menghidupkan Las Vegas selama 1 minggu. Malam harinya, kapten kapal melapor kepada Andrews bahwa ia telah melewati jalur yang tidak pernah dilewati Godzilla sebelumnya. Lalu kapten bertanya kepada Andrews, apa yang akan terjadi jika Godzilla dan Kong bertemu? Apakah mereka akan bertarung hingga salah satu berlutut? Lalu Andrews menjawab, Kong tidak pernah berlutut pada siapapun. Lalu Jia keluar karena merasakan hal yang aneh, melihat Kong yang sedang mengamuk. Di tengah guyuran hujan, Jia mencoba untuk menenangkan Kong dan berhasil menenangkan Kong. Jia menjelaskan kalau Kong sedang sedih. Andrews menjelaskan bahwa ia saat ini sedang ingin membantu Kong. Lalu Kong menggerakkan tangannya dengan bahasa isyarat bahwa ia mengatakan bahwa ia rindu akan rumah. Andrew pun terkejut, tak percaya melihatnya bahwa sang raja bisa berkomunikasi. Di tempat lain, Maddie menemui temannya bernama Josh. Ia mencari penyiar radio yang
memiliki broadcast. Mereka percaya kalau orang tersebut bisa membantunya memecahkan misteri mengapa Godzilla mengamuk pada saat itu. Di dalam Chinatown, ia bertanya kepada salah satu penjaga toko. Dia bertanya tentang seseorang yang bertingkah aneh dan selalu belanja hal aneh. Awalnya penjaga toko tersebut tidak ingin memberitahunya, namun setelah diberi uang goceng, ia langsung memberitahunya. Dan tak butuh waktu lama, Maddie dan Josh lalu pergi ke apartemen Bonnie yang gelap. Maddie menggedor-gedor pintu, namun Bonnie enggan untuk membukanya. Lalu ia menjelaskan bahwa ia adalah anak dari mendiang Emma Rachel. Bonnie langsung membuka pintu dan ia langsung mengizinkan mereka masuk. Bonnie menjelaskan bahwa serangan Godzilla kemarin pasti ada tujuannya, tidak mungkin karena gupek. Bonnie menjelaskan bahwa ia telah magang selama 3 bulan di Efek dan menemukan fakta bahwa Efek telah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Bonnie juga menjelaskan bahwa ia pernah melihat benda yang aneh di saat serangan Godzilla terjadi. Di tengah-tengah laut Tasman, Kong melakukan aktivitas untuk sarapan pagi. Dan di dalam kapal, Nathan dan Andrew berbincang-bincang. Andrew menjelaskan bahwa Kong adalah pelindung Jia. Tanpa Jia mungkin Kong akan mengamuk. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi bencana besar yang hampir membunuh seluruh orang di Skull Island. Dan Jia yang selamat karena dibantu oleh Kong. Kong melakukan hal apapun untuk menyelamatkan Jia. Alarm berbunyi, terlihat Godzilla berenang mendekati rombongan. Kong yang merasakan ancaman akan datang saat itu selalu mengamuk. Beberapa pesawat tempur menembakkan meriam ke Godzilla, namun hal itu membuat Godzilla menjadi sangat marah. Dan Godzilla menghancurkan beberapa kapal besar di sana. Dan Godzilla tersebut menumbur kapal yang ditumpangi oleh Kong dan membuatnya terbalik. Lalu Andrew menekan tombol yang melepaskan borgol Kong. Lalu Kong dan Godzilla akhirnya bertarung. Kong lalu membalikkan kapal yang terbalik dan berdiri di atasnya, dan Kong menantang Godzilla untuk bertarung. Godzilla yang berjiwa preman tersebut naik ke atas kapal untuk menerima tantangan Kong. Mereka langsung adu jotos. Dua preman terkuat di bumi tersebut saling adu pukul dan tidak ingin ada yang mengalah. Godzilla terjatuh di dalam air, dan dari dalam air Godzilla menyemburkan asap nuklir. Kong langsung melompat dan terjatuh ke dalam air. Godzilla langsung menarik Kong ke dasar laut. Beberapa pesawat tempur yang tersisa menembakkan ranjau air untuk menyelamatkan Kong. Dan serangan itu berhasil. Kong langsung berbaring lemas di atas kapal. Terlihat Godzilla masih berkeliaran. Nathan menyuruh kapten kapal untuk mematikan kapal agar Godzilla merasakan bahwa mereka sudah mati. Godzilla yang melihat musuhnya diam saja, lalu ia pergi. Dan Jia mengucapkan terima kasih kepada Kong karena ia telah menyelamatkannya. Di dalam pabrik efek yang hancur, Bonnie mengajak Maddie dan Josh untuk melihat benda yang menurutnya mencurigakan. Namun setelah sampainya di sana, Bonnie terkejut karena benda tersebut sudah tidak ada di sana. Maddie melihat lift yang masih berfungsi, lalu mereka memasukinya, dan lift itu membawa mereka ke dasar bumi semakin jauh. Sesampainya di sana, mereka melihat tumpukan kontainer dan beberapa anak buah dari efek melihat mereka. Karena panik, mereka pun masuk di dalam salah satu kontainer, dan betapa terkejutnya Maddie melihat ada telur-telur kontainer. Dan kontainer tersebut mulai bergerak. Kontainer tersebut melaju sangat cepat dan menuju Hong Kong. Di Antartika, Kong diangkut menggunakan helikopter menuju sebuah gua. Kong pun terbangun. Nathan meminta tolong kepada Jia agar membujuk Kong untuk dapat masuk ke dalam gua. Andrew lalu menjelaskan, bisa saja bahwa di dalam gua ada rumah Kong yang lebih nyaman, dan bisa saja di sana ada hewan yang serupa dengan Kong. Kong kemudian setuju dan langsung masuk ke dalam gua. Nathan dan rekan-rekannya mengikuti Kong dari belakang. Di dalam gua, Kong memandu mereka menuju rongga bumi. Mereka pun tersedot semakin dalam. Mereka akhirnya sampai di dalam pusat bumi, dan benar di sana
mereka mengalami pembalikan gravitasi yang sangat kuat. Di sana terdapat tempat dan hutan yang sangat luas, mirip sekali dengan Skull Island, dan juga binatang-binatang besar yang buas. Tanpa disangka, seekor binatang menabrak pesawat mereka dan menghancurkannya. Kong langsung bertarung dengan salah satu hewan di sana dan berhasil mengalahkannya. Lalu Kong memakan kepalanya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Dan beberapa batu terlihat melayang di depannya. Itu adalah batas gravitasi. Kong kemudian melompat. Ia berpindah arah gravitasi. Ia mendarat di gunung yang ada di atasnya. Di tempat lain, kargo yang ditumpangi Medi dan kawan-kawannya akhirnya sampai di Hong Kong. Mereka pun keluar untuk melihat keadaan sekitarnya. Saat sedang memeriksa, terdengar bunyi alarm mengatakan bahwa demonstrasi akan dilakukan sebentar lagi. Walter Simon menyarankan anak buahnya untuk melakukan demonstrasi. Lalu dari bawah muncul monster raksasa yang sangat mengerikan. Lalu seseorang memakai helm untuk mengontrol monster tersebut dari jarak jauh. Dan monster tersebut pun aktif. Monster tersebut yaitu Mega Godzilla. Beberapa saat kemudian muncul seekor monster dari bawah bumi. Mega Godzilla tersebut langsung menangkap monster tersebut dan menembakkan asap nuklir ke mukanya hingga membuat monster tersebut mati. Lalu robot tersebut berhenti berfungsi karena kehabisan tenaga. Lalu Walter menjelaskan, setelah energi pusat bumi didapatkan, tidak akan ada lagi yang dapat menghentikan mereka. Godzilla yang merasakan adanya getaran langsung saja melaju dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Dan di dalam pusat bumi, Kong berlari-lari menuju sebuah gunung. Kong melihat tanda seperti cap tangan. Lalu Kong mendorong sebuah batu yang ada di depannya. Batu tersebut pun terbuka. Ternyata itu sebuah lorong. Kong mengambil kapak yang tertancap di sebuah tengkorak. Lalu Kong pun beraksi. Kong lalu duduk di sebuah singgasana. Seolah-olah tempat itu memang diciptakan untuk kerajaan Kong. Di sebuah markas efek di Hong Kong, Medi dan kawan-kawan melihat sebuah tengkorak dan melihat operator yang menggerakkan Mecha Godzilla. Mereka menggunakan gelombang syaraf yang ada di tengkorak tersebut untuk mengendalikan Mega Godzilla. Dan di luar, Godzilla sudah sampai di daratan Hong Kong. Godzilla langsung mengamuk di daratan dan menghancurkan semuanya. Dan tiba-tiba kapak milik Kong bereaksi. Kong lalu menaruhkan kapak tersebut di suatu tempat, seakan-akan kapak tersebut sedang mengisi ulang dari dalam inti bumi. Lalu tempat di sekitar tersebut menyala. Di atas, Godzilla merasakan sesuatu terjadi di bawah. Lalu ia menyemburkan asap nuklir menuju bawah. Di dalam pusat bumi, Maya melepaskan sebuah mesin untuk mengambil energi pusat bumi, dan mesin tersebut mengirimkannya ke kantor efek. Di dalam kantor efek, mereka memprogramnya dan merubahnya menjadi sebuah energi dengan sangat cepat. Lalu Andrew tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Maya lalu memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata kepada Andrew. Kong yang melihatnya pun sangat marah. Pengunduhan tersebut berhasil dilakukan. Dan di atas, Walter menyuruh anak buahnya untuk menghidupkan kembali Mega Godzilla. Maya dan anak buahnya lalu pergi dari sana. Di tempat lain, Andrew dan Nathan dijebak oleh salah satu monster yang ada di sana. Lalu nuklir yang disemburkan oleh Godzilla akhirnya sampai di sana dan menghancurkan monster tersebut. Lalu Kong menangkap kapal yang ditumpangi oleh Maya dan menghancurkannya. Lalu Kong melompati lubang yang dibuat oleh Godzilla, dan Andrew dan Nathan mengikutinya dari belakang. Medi dan kawan-kawan tertangkap di pusat efek. Lalu Kong keluar dari lubang tersebut dan melihat Godzilla. Akhirnya mereka bertarung dengan sangat brutal.
Kong lalu menghajar Godzilla hingga ia kewalahan. Lalu Godzilla menyemburkan asap nuklir, dan ternyata kapak Kong bisa menyemburkan asap nuklir dan menyerapnya. Dan Kong melakukan serangan balik. Kong melemparkan kapak ke arah Godzilla dan menancap di sebuah gedung. Lalu Godzilla menyemburkan asap nuklir kembali. Kong berlarian menghindari asap nuklir tersebut dan mencoba untuk meraih kapaknya kembali. Kong lalu mengambil kapaknya dan menampol Godzilla tanpa ampun. Hal itu membuat Kong terpental sangat jauh. Kong kembali bangkit dan ia berhasil mengalahkan Godzilla. Namun kapak milik Kong kehabisan energi. Medi dan kawan-kawannya yang tertangkap dibawa ke hadapan Walter. Walter mengenang dan mengenal ibunya, Medi. Walter menjelaskan bahwa ia sedang menciptakan sebuah mesin untuk melindungi umat manusia dari kebrutalan Godzilla. Di pusat kota, Godzilla kembali siuman. Kong melompat dan menghajar Godzilla itu kembali. Namun kali ini Godzilla sangat marah dan berhasil melumpuhkan Kong. Godzilla lalu berteriak di atas Kong, "Siapa kamu?" Kong lalu menjawab, "Saya orang Lampung." Mendengar perkataan bahwa Kong adalah orang Lampung, lalu Godzilla tersebut pergi. Lalu Kong mencoba bangkit, namun ia tidak kuasa, dan Kong akhirnya pun tumbang. Lalu mereka mengaktifkan Mega Godzilla kembali, namun terjadi kesalahan. Sistem Mega Godzilla berhasil menghidupkan di luar kendali mereka dan membunuh operator yang sedang melakukan pengendaliannya. Robot tersebut lalu keluar dari dalam pabrik efek yang hancur dan menghancurkan semua yang ada di luar sana. Godzilla yang melihat robot tersebut tanpa basa-basi langsung bertarung. Mereka akhirnya bertarung, namun robot tersebut dilengkapi oleh sistem senjata yang lengkap. Di dalam markas efek, Medi teringat bahwa robot tersebut terhubung kepada kepala tengkorak Ghidorah. Mereka langsung mencoba untuk meretasnya. Andrew lalu mencoba untuk membangunkan Kong, namun detak jantung Kong terlihat sangat lemah. Butuh daya listrik yang sangat tinggi untuk mengejutkan Kong agar ia dapat terbangun dari tempat itu. Di dalam markas efek, Medi menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Lalu Nathan menerbangkan pesawatnya menuju dada Kong. Di tempat lain, Godzilla dan Mega Godzilla sedang bertarung. Setelah Nathan berhasil menaruhkan pesawatnya di dada Kong, lalu Nathan kabur dari tempat itu. Tiba-tiba pesawat tersebut meledak dan berhasil membangunkan Kong kembali. Dan dia menjelaskan kepada Kong, meski Godzilla terlihat nakal, dia bukanlah musuh. Dan dia memohon kepada Kong agar Kong bisa membantu Godzilla. Mendengar percakapan tersebut, Kong langsung saja berlari untuk menolong Godzilla. Kong dan Godzilla pun akhirnya melawan robot tersebut. Namun Mega Godzilla masih terlihat cukup kuat untuk mereka berdua. Kong lalu mengambil kampak dan menggampol robot tersebut. Dalam markas efek, Josh mengalami kesulitan untuk meretas komputer. Lalu ia menumpahkan minuman dan berhasil membuat sistem robot tersebut mengalami mati mesin sementara. Godzilla dan Kong memiliki kesempatan untuk menyerang robot tersebut. Mereka akhirnya mencabik-cabik robot tersebut dan mengalahkannya. Akhirnya robot tersebut berhasil dikalahkan, dan film ini diakhiri dengan percakapan Godzilla dan Kong. Godzilla mengucapkan terima kasih kepada Kong. "Terima kasih banyak, kau telah membantuku. Ternyata orang Lampung tidak seburuk yang aku pikirkan. Dan tentu keberanian orang Lampung bisa diandalkan. Terima kasih." Lalu Kong menjawab, "Masa punya mudah dikalah kok? Ancaknya mati yang konya akalijung." Lalu Kong kembali ke dalam pusat bumi untuk mendiami tempat tersebut seakan-akan ia adalah raja di sana. Dan film pun akhirnya berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.